Shalom, saudara-saudara dikasih Tuhan, dimanapun saudara berada. Saya berharap bahwa saudara semua ada di dalam naungan kasih karunia Tuhan. Dan kita semua tetap boleh merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan yang mengasihi kita. Saudara sekalian, mari buka Alkitab saudara dan perhatikan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 1 sampai 10. Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Saudara, saya akan memulai renungan ini dengan sebuah kisah nyata yang saya dapat dari kesaksian seorang bapak. Bapak ini adalah seorang dari sejak muda. Dia sudah menjadi orang yang cukup berhasil di dalam hidupnya. Dia punya rumah yang besar, dia punya bisnis yang berjalan dengan lancar, dia punya keluarga yang bahagia. Tetapi satu hari, bapak ini mengalami musibah kebakaran yang terjadi di wilayah di tempat di mana ia tinggal. Dan kebakaran itu membakar habis seluruh asetnya. Seketika dia menjadi miskin. Hanya keluarganya yang selamat. Hartanya habis ludes, kecuali hanya baju dan celana yang menempel di badannya. Karena pada saat kebakaran itu terjadi, dia tidak sempat untuk menyelamatkan apa-apa kecuali dirinya dan keluarganya. Dia mengalami pencobaan yang sangat berat sekali. Dan setelah kejadian itu, saudara, dia sangat terpuruk. Jiwanya tertekan, hatinya hancur, harapannya musnah. Semua orang meninggalkannya, sanak saudara meninggalkannya. Dan orang-orang membicarakannya bahwa kalau dia sedang dihukum oleh langit. Nah saudara, dia semakin terpuruk dan semakin hancur. Namun ada seorang sahabat masa kecilnya yang mendengar dia mengalami musibah, dan sahabatnya datang kepadanya dan memperkenalkan Tuhan Yesus kepadanya. Akhirnya saudara, bapak ini menerima Yesus Kristus di dalam hidupnya. Dia mulai datang beribadah ke rumah Tuhan. Orang-orang percaya menerimanya, mendoakannya, mendukungnya. Perlahan dia mulai bangkit dari keterpurukannya. Dia kembali merintis bisnisnya. Dan kemudian dia menjadi orang yang sangat berbeda dari sebelumnya. Dia sangat mengasihi Tuhan, jiwa sosialnya tinggi, dan dia juga mengasihi keluarganya. Singkat cerita, dia sukses kembali. Nah saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, ketika dia ditanya mengapa dia bisa meraih sukses kembali setelah sempat terpuruk dan hancur, dia menjawab, ketika saya mendengar Yesus Kristus adalah Tuhan, saya menjadi percaya bahwa dia pasti akan menolong saya. Orang-orang boleh meninggalkan saya dan mengatakan hal yang tidak baik tentang saya. Tetapi di saat itu justru Tuhan Yesus mau menerima saya. Jadi di situ saya menjadi yakin bahwa masih ada Tuhan yang tidak meninggalkan saya. Saya akan hidup bagi Tuhan dan saya akan berjuang bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Masih ada Tuhan. Orang lain bisa saja meninggalkan kita, kerabat bisa saja meninggalkan kita, saudara kita bisa pura-pura tidak mengenal kita. Ketika kita sedang berjaya, banyak orang mengenal kita, tetapi ketika kita sedang jatuh dan susah, semua orang mengaku tidak mengenal kita. Tetapi di saat-saat seperti itu,
kita masih punya Tuhan yang tidak meninggalkan kita. Saudara, inilah tema yang akan saya bahas hari ini berdasarkan Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Saudara sekalian, di sana diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Tidak diceritakan berapa umurnya, di mana orang tuanya dan keluarganya. Yang jelas dia lumpuh, dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Dia harus digotong oleh orang lain, dan pekerjaannya setiap hari ialah mengharapkan belas kasihan dari orang-orang yang sedang melewatinya. Orang lumpuh ini dikatakan bahwa dia berbaring di depan pintu gerbang bait Allah. Dan orang lumpuh ini mengharapkan belas kasihan dari orang-orang yang datang beribadah di bait Allah itu. Sungguh menyedihkan, saudara sekalian, hidup orang ini. Dia lumpuh secara total. Jika bapak yang saya ceritakan di atas hanya lumpuh secara ekonomi, lain dengan orang yang diceritakan dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga ini. Dia lumpuh secara fisik, dia lumpuh secara ekonomi, dia lumpuh secara sosial, dan dia lumpuh sejak lahirnya. Dan untuk mempertahankan hidupnya, dia harus bergantung pada belas kasihan orang lain yang akan memberikan sedekah kepadanya. Saudara, bisakah kita membayangkan betapa menderitanya hidup orang ini? Sejak lahir sudah mengalami kelumpuhan dan menderita selama bertahun-tahun dalam hidupnya, dan di dalam hidupnya dia mengharapkan belas kasihan daripada orang lain yang akan memberikan sedekah kepadanya. Saudara, apa yang bisa diharapkan dari orang yang lumpuh sejak lahir ini? Bekerja dia tidak bisa, beraktivitas dia tidak bisa, dan segala sesuatu dia tidak bisa. Tidak ada banyak orang yang mau menerima orang seperti ini. Mungkin dalam pikiran orang banyak, orang seperti ini hanya bisa merepotkan orang lain dan menjadi beban bagi orang lain. Dan dari sisi orang lumpuh ini, mungkin dia juga tidak berharap muluk-muluk dalam hidupnya. Mungkin dia hanya berpikir bisa mempertahankan hidup. Ada orang memberikan dia sedekah, mungkin itu dia sudah sangat senang hatinya. Ada orang yang tergerak hatinya untuk memberikan sedekah kepadanya, itu sudah sangat baik dan itu sudah sangat bersyukur dia. Mau mengharapkan kesembuhan, mau mengharapkan berjalan kembali, mungkin dia tidak pernah terpikirkan lagi. Saudara, katakanlah kedua orang tuanya adalah orang yang berada. Berapa banyak harta yang sudah dihabiskan untuk mengobati sakitnya? Tidak ada yang tahu. Yang jelas bahwa masa depan orang ini sangatlah suram. Namun saudara sekalian, ada kabar baik bahwa di atas semua penderitaan yang sedang dihadapi orang lumpuh ini, masih ada Tuhan. Masih ada seorang pribadi yang bisa menyembuhkannya. Masih ada seorang pribadi yang bisa mengubah masa depannya, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah bangkit dari antara orang mati dan mengalahkan maut. Saudara, mari perhatikan di ayat yang ketiga sampai yang kelima. Orang lumpuh ini melihat Petrus dan Yohanes, dua orang murid Yesus, hendak masuk ke dalam bait Allah. Dan dia sangat berharap jika Petrus dan Yohanes memberikan uang kepadanya, karena memang uang yang diharapkannya. Dia tidak berharap muluk-muluk. Dia tentu tidak pernah berharap bahwa kedua orang inilah yang pada akhirnya menjadi titik awal untuk perubahan hidupnya. Ayat 4 berkata, Petrus berkata kepadanya, "Lihatlah kami." Ayat 5, orang itu melihat mereka dengan harapan akan mendapatkan sedekah. Saudara, dia berharap ketika Petrus berkata, "Lihat kami," dan dia melihat Petrus dan Yohanes dengan harapan mereka memberikan sedekah kepadanya.
Lalu ayat yang ke-6, Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Sesuatu yang luar biasa segera terjadi. Bukan uang, bukan emas, bukan perak yang dia dapatkan, tetapi kesembuhan. Kesembuhan bisa berjalan kembali. Ayat 7 berkata, lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Dan seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ayat yang ke-8, orang lumpuh itu sangat senang. Dia melompat-lompat dan kemudian dia menaikkan pujian bagi Tuhan. Sesuatu yang belum pernah dia alami. Di dalam Yesus Kristus dia mengalaminya. Sejak lahir dia tidak bisa berjalan. Sekarang dia bisa berjalan. Bahkan dia bisa melompat-lompat kesenangan. Lalu kemudian dikatakan dia masuk ke dalam bait Allah bersama Simon Petrus dan Yohanes. Dan ayat 9, 10, kesembuhannya mendatangkan sukacita besar di hati orang banyak yang sudah mengenalnya sejak lama sebagai pengemis di depan gerbang bait Allah. Masih ada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, orang lumpuh ini sembuh. Dia bisa berjalan, dia bisa melompat-lompat, dan ada harapan untuk masa depannya menjadi lebih baik. Tadi dia lumpuh sejak lahir, tapi di dalam nama Yesus dia disembuhkan dan ada titik terang di dalam kehidupan dan masa depannya. Karena Yesus Kristus menyembuhkan dia dan dia bisa berjalan kembali. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus yang pernah meneduhkan badai bergelora dan berjalan di atas air yang sedang bergelora karena badai. Yesus Kristus yang pernah memberikan makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus yang pernah menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan. Yesus yang pernah menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Yesus yang pernah menyembuhkan orang yang bisu, yang telah disalibkan untuk menebus dosa manusia, bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut, dan sekarang melalui 2 muridnya, Petrus dan Yohanes, dia menyembuhkan orang yang sakit lumpuh sejak lahirnya. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasihi, saya tidak tahu kelumpuhan apa yang sedang saudara alami hari-hari ini. Jika saudara ada di dalam situasi terpuruk, merasa lumpuh dari berbagai sisi kehidupan dan tidak tahu harus bagaimana dan harus berbuat apa, ingat saudara sekalian, masih ada Tuhan pencipta alam semesta ini, yaitu Yesus Kristus, yang mampu menolong dan mengubah kehidupan saudara dan saya. Datanglah kepada Tuhan, mintalah pertolongannya di dalam nama Yesus Kristus, maka ia akan menolongmu dengan caranya yang ajaib. Jangan putus asa, saudara sekalian, masih ada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Saudara sekalian, masih ada Tuhan yang akan menolong kita semua. Saat ini saya akan menyanyikan sebuah lagu, Penolong Hidupku. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup,
tercurah. Masih ada Tuhan bagiku, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagimu. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagimu. Masih ada Tuhan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.